Selamat sore, selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan bersama orang tua, keluarga, adik kakak, dan lain sebagainya. Dimanapun berada, senantiasa disertai oleh Tuhan. Kita akan awali ibadah sore hari ini dengan kita akan bangkit berdiri. Kita akan memujikan Roh-Mu yang kudus. Bangkit berdiri, mari kita akan awali ibadah sore hari ini dengan pujian dan doa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Kembali ke atas lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ukurnya lagi. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu lagi. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ayo sama-sama tundukkan kepala, mari akan berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu atas kehidupan kami. Kalau sore hari ini masih Tuhan berikan waktu bagi kami bisa datang, bisa beribadah, bisa mengenal pribadi-Mu lewat puji-pujian, lewat firman yang akan kami dengarkan. Itu adalah kemurahan bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau memegang kehidupan kami, Engkau menguasai, bahkan Engkau senantiasa yang memimpin ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Tuhan, mohon urapan Roh-Mu yang suci, mohon senantiasa Tuhan urapi kami, mulai yang memimpin puji-pujian, yang memberikan firman-Mu, demikian juga tim musik, juga komputer, internet, semuanya Tuhan jamah, Tuhan urapi. Terima kasih, kami mengucap syukur kalau ada segala roh jahat setan yang mengganggu kehidupan kami, mengganggu jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Dalam bentuk apapun Tuhan, kami bersehati untuk panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Engkau memberi kekuatan, Engkau menghidupkan kami, bahkan memuliakan senantiasa hidup kami, memuliakan nama-Mu, juga senantiasa mengikut jalan-Mu, mengikut jejak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan urapi ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita akan lanjut pujikan pujian. Silakan duduk. Ya, kita akan
pujikan hati yang gembira adalah obat. Sambil bertepuk tangan ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lagi hati gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lagi hati gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kembali lagi, sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obatnya. Ini Alkitab katakan ya. Bukan sembarang obat, tetapi obat yang menguatkan kita. Kalau ada susah, sedih, kita puji-pujian ini, hati gembira adalah obat. Ada kemenangan dari Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian lagi, kemudian kita akan masuk dalam penaburan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian lagi. Apa judulnya tolong? Kenapa? Roh Kudus yang manis ya. Roh Kudus yang manis kita akan pujikan. Sama-sama bangkit berdiri, kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan beberapa kali pujian. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku yang manis. Kembali ke atas lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
akan masuk di dalam doa, tundukkan kepala. Kita mohon Roh Tuhan akan memimpin di dalam ibadah kita. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah menyertai kami dalam puji-pujian kami. Walaupun masih banyak kekurangan kami, namun kami mohon Engkau senantiasa menyucikan senantiasa, dan di waktu-waktu yang akan datang kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan baik, benar seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami, urapi anak-anak-Mu semua, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa Tuhan tunjukkan kepada kami. Tuhan senantiasa menguasai hidup kami, menyucikan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh senantiasa mengerti firman-Mu, bahkan sampai menjadi iman di dalam hati kami, sampai boleh kami melakukan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada yang sedang tidak enak badan, yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, di mana saja Tuhan. Kami mohon ampunan-Mu, mohon belas kasih-Mu, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami, supaya di waktu-waktu yang akan datang bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, mohon urapi kami, mohon senantiasa memimpin kami di dalam mendengar firman-Mu. Tuhan sucikan hati kami, Tuhan sucikan telinga kami. Terima kasih Tuhan, demikian doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan. Engkau sudah usirkan segala roh jahat setan dari hati pikiran kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan memeriksa firman Tuhan bersama-sama, kita akan pelajari sore hari ini. Judulnya adalah Petrus mendapat kasih karunia Tuhan. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 5. Sebelum itu saya juga mengucapkan selamat datang kepada yang baru pertama ikut ibadah sore hari ini. Kiranya Tuhan juga menyertai kita semua. Belajar taat, merendahkan diri seperti teladan Yesus. Ini ya. Seharusnya kita ini binasa karena dosa, tetapi kita ini digembalakan dengan gembala yang baik, yang menebus kita sehingga kita bisa beribadah seperti sore hari ini karena kemurahan dan kasih karunia. Itulah Yesus, gembala yang baik. Yohanes 10:11. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ketiga terlebih dahulu ya. Mari akan baca, anak-anak perhatikan Alkitab masing-masing. Ya, perhatikan semuanya. Ayo kita baca bersama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yang kedua, Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun sedang membasuh jalannya. Yang ketiga, Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya, ini adalah Yesus mau mengajar orang banyak yang sudah menanti di pinggir pantai. Ada 2 perahu di pinggir pantai di sana. Ya, Yesus memilih perahu Simon karena dia tahu keadaan Simon Petrus. Dia sudah mencuci jala, ini sedang mencuci jala, mencuci peralatan-peralatan yang sudah dipakai menjala malam harinya. Ya, Yesus datangi dan dia minta untuk, coba saya mau pakai perahumu dan agak ke tengah sedikit. Ya. Kemudian kita akan buka Lukas 5 ayat yang ke-4 sampai 5. Ya. Kita akan baca Lukas ke-5 ayat 4 sampai 5. Ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan."
Jadi Yesus di perahu Simon ini sudah mengajar orang banyak yang merindukan Yesus di pinggir pantai tadi. Ya, mengajar bagaimana Tuhan hatinya dicurahkan untuk memberikan firman Tuhan yang mendamaikan orang banyak ini. Apa yang diperlukan orang saat itu Tuhan berikan lewat firman Tuhan di atas perahu Simon. Ya. Setelah itu Simon diminta untuk melakukan sesuatu yang di luar akal mereka. Ini ya, ayat keempat dan 5 tadi. Ayat keempat diulang lagi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini kalau kita pikir, ya, waktunya juga tidak tepat. Kalau Simon dikatakan sudah semalam-malaman aku menangkap ikan, tapi hasilnya nol. Ini waktunya sudah tepat. Dia nelayan, dia yang sudah setiap kali mencari ikan di laut yang dalam, di malam hari dan mendapat ikan. Tetapi saat ini, makanya Tuhan pakai Simon, perahu Simon ini. Dia mengerti keadaan Simon seperti apa. Karena sudah semalam-malaman bekerja keras, dikatakan. Bekerja keras mencari ikan. Tetapi tidak ada hasilnya. Tetapi hasilnya nol. Ya. Betapa capeknya dia setelah mencuci jala, mencuci perahu tadi. Dipakai Yesus. Yesus mengatakan ini ayat 4 dan 5 tadi ya. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ya. Ini waktu kalau dirasa menurut akal, menurut logika tidak masuk akal. Siang hari tebarkan jala. Ya. Tapi apa kata Simon Petrus tadi, ayat yang kelima tadi. Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan yang ini. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Simon Petrus ini sejak awal setelah mencuci jala, kemudian perahunya dipakai Tuhan untuk memberitakan firman kepada orang banyak di pinggir pantai. Simon juga pasti ada di sana, mendengar firman. Ya. Sudah lelah sepanjang malam tidak mendapat ikan, sudah mencuci jala, mencuci peralatan perlengkapan nelayannya, semua. Bahkan masih mendengarkan Yesus bicara kepada orang banyak. Yesus menyampaikan belas kasihnya kepada orang banyak, termasuk Simon. Ya. Ini makanya makanya perahu Simon dipilih oleh Tuhan. Tuhan tahu yang Simon alami. Ya. Kemudian Yesus suruh tadi, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini walaupun dia tidak masuk logika dia, tidak masuk di akal dia. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hasilnya, coba kita akan periksa. Lukas 5 ayat 6. Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, Simon Petrus mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Tebarkan jalamu, jadi melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jala mulai koyak. Ya. Padahal semalaman hasilnya nol. Tapi saat pagi hari setelah mendengar firman, setelah capek yang dia alami, Tuhan perintahkan tebarkan jalamu. Bahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya. Mendapat ikan yang banyak. Ini ya. Kemudian ayat yang ke-7 kita akan baca. Karena hasilnya banyak, yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka itu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Ya, perhatikan, diulang lagi ayatnya. Ayo coba kita periksa, anak-anak perhatikan ini ya. Ini juga
yang dialami oleh Simon sehingga Simon dipilih oleh Tuhan. Saat itu perahunya dipakai ya. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ada berapa perahu tadi? Ada 2 perahu. 2 perahu diisi dengan ikan hampir tenggelam. Ya, ini luar biasa. Ini. Ya. Kemudian kita akan baca ya. Jadi hasilnya adalah 2 perahu hampir tenggelam. Perhatikan ya. Kemudian ayat yang selanjutnya ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat tangkapan begitu, 2 perahu hampir tenggelam ini, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Kita ulang lagi ayat ini. Ayo. Ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ya, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak masuk logika menjadi terjadi seperti Tuhan inginkan. Ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus, ya, bisa menyembah Tuhan dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Dia merasakan tidak layak. Dia merasa berdosa, sangat berdosa, ya. Dan selanjutnya bisa tersungkur kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, kemudian sampai bisa mengakui dosa-dosanya. "Aku ini orang berdosa, Tuhan. Ya, pergilah daripadaku," katanya. Dia sudah ditolong lewat kehadiran Yesus tadi. Sekarang lanjut, kita akan langsung ayat yang ke-9, 10 sampai 11 langsung ya. Ya, ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ya, demikianlah Simon Petrus bisa mengaku kepada Tuhan, ya, "Aku ini orang berdosa," bisa tidak egois, bisa berbagi tadi ya. Dipanggil teman-temannya untuk datang membantu mengisi 2 perahu hampir tenggelam. Kalau Simon egois, kira-kira bagaimana menurut anak-anak? Kalau Simon Petrus ini egois, apa? Semua hasilnya akan ditarik ke perahu dia. Hasilnya apa hasilnya? Perahu Simon akan tenggelam. Ya. Ini kalau dia egois, tidak memikirkan yang lain. Karena hasil tangkapan banyak, kemudian dia panggil teman-temannya tadi, bantu memasukkan 2 perahu hampir tenggelam. Kalau semua diambil Simon mau dibawa ke pantai, ya, pasti sebelum sana sudah tenggelam bersama Simon, ya. Ini maksudnya Tuhan memberikan yang tidak seperti logika pikirkan, ya, seperti Simon Petrus pikirkan, manusia pikirkan, kita pikirkan, mungkin begitu mikirnya ya. Siang hari di tepi pantai, mana bisa? Ya, seperti Maria, ya, saat datang firman, ingat Maria, cerita Maria, Natal yang lalu, ya, diperingati. Saat Maria datang, ada salam dari Tuhan. "Engkau mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung, akan melahirkan, dan engkau akan menamai dia Yesus." Ya, mari ulang lagi. Ya, Maria ini seorang perawan, ya, di kota Nazaret ini menerima kasih karunia Tuhan. Ya, tapi kasih karunia ini yang rasanya berat sekali. Karena Maria ini masih perawan, ya, dikatakan, "Aku belum bersuami, mana bisa? Bagaimana bisa ini terjadi?" Ya, tetapi dia mengambil apa yang sudah Tuhan berikan lewat Nabi Gabriel, ya, Nabi Gabriel malaikat Gabriel saat diutus oleh Tuhan, ya, "Engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus." Ya.
Tetapi saat itu Tuhan mengerjakan hati penyertaan Tuhan ini, dan Maria mengatakan, jadilah seperti apa yang kau katakan. Ya, menerima. Jadi dia mau menjadi ibu Yesus, dia mau mengandung, mau melahirkan, dan mau menamai dia Yesus. Ini kasih karunia juga yang diterima Maria. Kita kembali lagi ke Petrus. Ya, ini sudah menerima banyak, ya, sudah dibagi-bagikan. Ya. Kemudian ayat tadi dikatakan Yesus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ya. Kita ulang ayat yang ke-10 tadi. Ya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, ya, kepada Petrus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia, ya, menjala manusia. Ya. Ayat yang ke-11, perhatikan lagi ayat ini. Ya. Ini Petrus tidak takut lagi, berani tinggalkan segalanya, tinggalkan dosa, lalu mengikut Yesus. Ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Tidak takut lagi. Simon Petrus tidak takut lagi, dia meninggalkan perahu, meninggalkan jalannya, meninggalkan ikannya, meninggalkan dosa-dosanya, dan mengikut Yesus. Ya, ini karena Tuhan sudah mengerjakan hatinya. Petrus tidak takut lagi, dia berani tinggalkan semuanya. Ya, perahunya ditinggalkan, ikan-ikannya ditinggalkan, dosa-dosanya yang lalu ditinggalkan, dan mengikut Yesus. Ya, intinya Simon Petrus sudah diubahkan, menerima kasih karunia seperti kasih karunia yang diterima Maria tadi, perawan Maria. Ya, jadilah seperti apa yang kau katakan. Ini juga Simon Petrus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ya, bukan menjala manusia di tebar jala, bukan ya, tetapi lewat bersaksi, lewat mengajar, lewat mendidik, lewat menasehati firman Tuhan, itu menjala supaya orang mengenal Tuhan. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, supaya Tuhan memeteraikan firman ini di hati kita semua, dan kita bawa pulang firman ini supaya menerangi setiap langkah kehidupan kita. Kita akan akhiri dengan bangkit berdiri, kita akan berdoa, dan umat dia akan berdoa, anak-anak tundukkan kepala, lipat tangannya, kita akan berdoa. Ya, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan belas kasih-Mu lewat Simon Petrus yang Engkau pakai saat itu gundah gulana karena semalam-malaman sudah bekerja keras, namun tidak ada hasilnya. Namun Engkau tahu Tuhan, Engkau pakai setelah mencuci jala masih mendengarkan firman-Mu dengan saksama, bahkan taat dengar-dengaran saat tebarkan jala. Yang mustahil pun terjadi, yang di luar logika pun terjadi. Dan Simon Petrus percaya sehingga dia tidak takut lagi tinggalkan segala sesuatu, bahkan dosa-dosanya ditinggalkan dan mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, demikian juga bagi kami semua anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami semua ini kiranya mendapat senantiasa firman yang sudah Tuhan berikan, kasih karunia-Mu yang sudah Kau berikan kepada Simon Petrus, kepada teman-temannya, demikian juga kepada kami semua anak-anak-Mu, kepada kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami boleh membawa firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam hati kami yang Tuhan sudah meteraikan, menjadi pelita yang selalu menyala di dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami mengikut jejak-Mu, menuntun kami, Engkau menerangi jalan di sekeliling kami supaya tiada lagi kegelapan kami. Terima kasih, kami ucap syukur. Tuhan ampuni segala dosa kekurangan kami. Senantiasa Tuhan menolong kehidupan kami. Kami serahkan juga orang tua, anak-anak-Mu semua dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga memberikan kasih karunia
Engkau memberikan hikmat dari surga, supaya dengan hikmat ini mendidik anak-anak, menasehati anak-anak lewat firman-Mu juga. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, demikian juga anak-anak-Mu juga Tuhan berkati, lewat sekolah, studinya, apapun yang diharapkan Tuhan memberikan hikmat, bahkan hikmat yang mengalahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akhiri firman ini sampai di sini, kami tidak dapat jelaskan lagi lebih jauh, tetapi biarlah Roh-Mu Tuhan, Roh yang manis ini senantiasa menjelaskan kepada kami, memberikan kepada kami sampai kami mengerti, mengimani firman ini, bahkan sampai mampu melakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami bisa datang di bawah kaki-Mu, mengangkat tangan, mengucap syukur kepadamu, seperti Simon saat menerima banyak berkat setelah percaya mendengar firman-Mu dan melakukannya, menerima semua berkat yang dicapai dia, melebihi apapun. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di hari-hari yang akan datang juga, hari yang gelap ini di tengah-tengah dunia, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai selalu, melindungi, memagari kehidupan kami, iman percaya kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore.